Shalom. Shalom. Iya. Saudara, mungkin kadang ada yang datang terlambat ya. Memang jalanan macet, parkirnya susah. Makanya saya bawa lagi saudara setiap mau dengar firman, kita masuk penyembahan. Saya rindu lagi saudara memberikan yang terbaik sama Tuhan. Nah seperti itu dan kita nikmati. Memang hadirat Tuhan bekerja luar biasa. Ya gereja kita dalam 4 hari mulai Selasa kemarin sudah mengadakan Yestoya Revival. Jam 1 siang sampai setengah 3. Saudara ya, itu di gereja ini ada ibadah. Saya tidak mewajibkan jemaat. Kalau Sabtu Minggu gini, karena ini ibadah raya seminggu sekali, saudara wajib harus beribadah. Tapi yang Selasa sampai Jumat mau hadir boleh, tidak apa-apa. Ya, tapi beberapa jemaat hadir dan saya ingin memang atmosfer gereja ini. Supaya Roh Kudus bekerja terus di gereja ini. Masa Senin sampai Sabtu gereja tutup ya, minggunya cuma buka. Ya saya pengen lah gereja ini jadi berkat dan puji Tuhan saudara ya. Di online mulai dari Hong Kong, di luar negeri semua ya mulai mengikutinya. Dan saya lihat mulai banyak dan tadi pagi juga ya ada dimulai KKR doa pagi setiap Sabtu setengah 5 sampai setengah 6. Yang tadi online lebih banyak 2 kali lipat dari yang di Yestoya Revival. Nah saudara saya lihat banyak sekali jemaat yang sudah ditolong. Ada yang ngirim video ya waktu Pastor Yoel berkhotbah dan mendoakan saat itu juga terjadi mujizat. Nah saudara saya pengen saudara dan saya juga bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Nah hari ini kita masuk di tema yaitu tentang kasih Bapa. Jadi biar saudara nanti tahu bagaimana bicara tentang kasih Allah kita kepada kita. Jadi kalau bicara kasih saudara harus mengerti kasih ini bicara apa. Banyak hamba-hamba Tuhan hanya bilang miliki kasih. Kasih. Tapi sulit untuk kita mengerti. Tidak usah jauh-jauh ya, saya dari dulu tidak pernah tahu saat teduh itu gimana. Tidak ada yang ngajari saya. Makanya waktu saya berdoa saya minta apa ya saat teduh. Makanya saya bisa mengajari saudara. Saudara gembala-gembala yang pernah saya ikuti cuma bilang punyalah saat teduh, punyalah saat teduh. Bicara iman, lu iman ini bicara apa? Ya harus diterangkan. Ya percaya itu apa beda dengan iman. Makanya hari ini saya ingin biar saudara tahu kita bicara dulu tentang kasih. Kasih ini bicara hanya memberi. Kasih itu hanya bicara berkorban. Ya ada lagu nasional kasih ibu sepanjang masa. Kasih bapak cetek sepanjang gala ya. Cuma kayak nyengkek pohon mangga ya. Tapi kasih ibu katanya. Terus kemudian lagunya berikutnya ya, kasih ibu hanya memberi, terus kan kembali bagai menyinari. Duh, coba diulang lagi, ya. Ya ini kor terbesar yang pernah saya pimpin ya. Jadi kasih ibu itu hanya apa? Memberi, ya tak harap, ya memang kasih. Nah kasih ada yang membedakan dengan cinta. Kalau cinta butuh jawaban, butuh balasan. Ya seseorang yang lagi bercinta, nah sebelumnya pasti ingin ada balasannya. Tapi kasih memang enggak. Kasih itu hanya memberi. Ya, jadi ada lagu ya kemarin, tadi pagi ya saya nyanyikan itu ya. Bahwa kasih ini seperti air mengalir. Nah itu lagunya Jason ya. Jadi saudara hari ini kita bicara kasih itu bicara memberi. Bicara berkorban. Nah kalau bicara memberi berkorban tidak mesti uang. Ya, tapi bagaimana saudara dan saya siap gitu ya. Untuk memang berkorban, memberikan. Nah kita lihat ada 2 kasih Allah kepada saudara dan saya. Nah ukurannya gimana kasih Allah itu. Mari kita baca ya Efesus 5 ayat 25. Saya baca yang bagian B. Yang depan ini bukan hanya untuk suami. Tapi juga untuk istri, untuk orang tua, untuk anak-anak. Tapi di sini tercatat ya.
hai suami kasihlah siapa? Jadi kalau nanti istri, hai istri kasihlah suamimu. Kalau orang tua, hai orang tua kasihlah anak-anakmu. Kalau anak-anak, hai anak-anak kasihlah anak-anak, orang tuamu. Nah ini baru patokannya. Ya kasihnya Kristus, kasihnya Yesus ini. Sebagaimana apa? Setelah mengasihi jemaat. Satu. Ya jadi kasih Kristus ini bicara nanti dua. Yang pertama Kristus mengasihi jemaat. Yang kedua ya bagaimana Kristus telah, jadi ini sudah dilakukan ya. Menyerahkan dirinya bagi jemaat. Jadi mari saudara kita lihat yang pertama. Jadi bagaimana Allah kita mengasihi kita sehingga kita ini saudara dan saya hari ini betul-betul menikmati yang namanya kasih dari Allah kita. Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia ingin kita semua tidak ada yang tidak diselamatkan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah merancang terus bagaimana bisa menyelamatkan kita. Karena pekerjaan setan ini terus merusak kehidupan manusia. Anak kecil tidak usah diajari isa bujuk. Dari mana? Siapa sih ngajari? Ya pekerjaan setan. Maka kemudian Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita baca dulu ya. Roma 5 ayat 8 sebelum nanti saya lanjut ya. Nah ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah apa? Ketika kita masih berdosa. Jadi saudara ada dua yang ingin saya sampaikan tentang kasih Allah kepada kita. Yang pertama tadi katanya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi waktu dia berkorban di atas kayu salib, dia menebus dosa saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Yaitu mengasihi jemaat. Artinya Yesus tidak berhitung dengan kita. Jadi yang pertama ya kasih yang Allah berikan kepada kita bicara tidak berhitung. Jadi betul-betul Allah memang mengasihi saudara dan saya, Dia rela berkorban. Jadi tidak hitung-hitungan. Suami istri saya percaya ya pasti kalau bilang mengasihi pasti tidak hitung-hitungan. Kalau saya bilang sama istri saya, "Ma, aku mengasihimu." Saya tidak hitung-hitungan. Semuanya apa aja. Ya, jadi satu Allah mengasihi kita, Dia tidak berhitung dengan kita. Semua Dia berikan. Juga nanti saudara, suami istri saya berharap karena kasih Kristus ini akan melanda, akan datang masuk dalam hidup kita, kita juga bisa mengasihi pasangan kita. Termasuk orang tua sama anak. Ya saya berharap keluarga-keluarga karena saya ke depan saya pengen nanti ada banyak seminar-seminar keluarga. Kita akan menjaga keluarga kita supaya keluarga kita betul-betul keluarga yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah kalau saudara bilang mengasihi ya sudah siap berkorban. Rela berkorban, tidak hitung-hitungan gitu ya. Waktu saya tahu anak saya Yoel umur 16 waktu itu ya. Duh anakku kok wis gede ya. Saudara hari ini ya merem gini ya, moro-moro wis pagi, cepet. Saudara lihat tuh anakku kok wis gede ya. Terus teman saya telepon, Ming, panggilan saya Miming, lu udah kesulitan ta ngejak anak lu makan? Enggak, waduh aku angel. Jadi saya ini gak pernah mangan be anakku. Lho apa? Wis duwe pacar. Angel, jadi urusannya be koncoe be pacare. Wah saya terus gini, wah coba sih mumpung anak saya bisa saya ajak omong. Jadi saya kumpul terus saya bilang ayo kita buat kesepakatan. Ini kalau di keluarga saya loh ya. Saudara boleh nyontoh, boleh punya sendiri ya. Saya kumpulkan istri, anak saya terus saya ajak ngomong. Ayo kita buat kesepakatan skala prioritas di keluarga. Supaya apa? Nanti punya patokan ya, punya aturan. Jadi yang pertama saya tulis Tuhan, itu urutan pertama. Jadi kalau pagi istri saya doa ya, anak saya, pokoknya Tuhan nomor satu. Jadi kita tidak bisa menghalangi, karena memang kesepakatannya Tuhan nomor satu. Nah nomor 2, B3 ini alot. Kenapa?
satu yang dipilih itu keluarga atau pekerjaan atau pelayanan. Karena nomor satu wis Tuhan, nah pilihan ini, wah pekerjaan atau pelayanan. Situ lagi, keluarga. Akhirnya sepakat nomor 2 keluarga. Nomor 3 pekerjaan atau pelayanan. Ya, saudara Belin juara 1 MasterChef Indonesia. Ya saya tahu ada banyak hujatan waktu itu ya. Saya 4 hari dampingi Belin, semua pelayanan saya batalkan. Bukan berarti saya tidak menomorsatukan Tuhan, enggak. Ini anak saya harus saya dampingi. Oh ternyata enggak apa-apa ya. Kita ketawa-ketawa, tidur bareng. Karena waktu itu istri saya ada di luar negeri. Nah saudara-saudara baru yang nomor 4 orang lain. Jadi sekarang kalau saya bilang ke anak-anak saya, ayo makan bareng. Ya nanti Rebo pas papa kosong. Ya nanti anak saya satu bilang, lu Pak aku kadung janjian be. Koncoku lu di Tunjungan Plaza. Saya koncomu nomor piro? Nomor 4. Keluarga 2. Wis sing nomor urutane sing diperhatino. Ya wis dibatalno. Jadi so makan bareng. Ya. Jadi kesepakatan harus siap berkorban. Teman saya dari Jember datang ya. Sampai Bungurase, Ming, jemputin aku ternonan Tunjungan. Sik yo. Iki bojoku njaluk anter nang Ciputrawet, sik tak takon. Mah, kon sida enggak nang Ciputrawet? Apa? Koncoku Jember lho teko di Bungurase. Lu anterno aku. Saya enggak boleh gini ya. Wis kon sering tak anterno, wis aku tak jemput koncoku wae. Wah ini bahaya, ini bisa nyimpen bom yang bisa meledak di hati istri saya ya. Nah ini ya, saya harus ngeterno dulu. Coba saya langgar, gak wis kon naik Grab ae. Wis tak jemput koncoku ya. Begitu saya jemput, kata istri saya, awas kon ya. Nanti satu waktu saya lemah, ya misalnya sakit, maaf lo ya gak bisa cebok. Terus saya ngene, mah gak bisa cebok mah. Cebok ono, pasti saya bilang, koncomu sing Jember celukun. Lah iya, ini beledose maksud saya. Ya, tidak bisa, ya ini harus siap rela. Ya, untuk berkorban. Saya telepon apa saja, begitu anak saya telepon, saya langsung matikan. Pasti saya bilang, "Sik yo, anakku telepon." Kenapa? Saya memang sudah siap berkorban untuk anak saya. Jadi saudara, itu ndak hitung-hitungan. Allah sama kita, ndak hitung-hitungan. Makanya hari ini bicara kasih, bicara rela berkorban. Ya kalau saudara masih berhitung, dipertanyakan kasih saudara. Ya ini tidak punya kasih, hitung-hitungan terus namanya medit. Ya, jadi saudara punya Allah kasih nanti seperti Bapak kita mengasihi kita. Baru yang kedua katanya Efesus 5, tadi ayat 25 ya. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya. Jadi yang kedua kasih bicara apa? Bukan hanya rela berkorban, rela mati. Jadi saudara rela mati ini bukan mati fisik. Yang kira-kira mengganggu hubungan. Ya, kedua pihak ini yang mengganggu dimati. No. Contoh mungkin ini yang gampang ya. Hobi. Hobi baik. Asal saudara kerjakan dengan bijaksana. Saya dulu punya teman seneng bulu tangkis. Main jam 6 pulang setengah 4 sore pagi. Loh ini main bulu tangkis apa main apa ya? Ya katanya istri nih lu boleh. Jam 6, jam 11 lah paling malam pulang. Aku takut di rumah dewean. Lah nek lu sampai pagi setengah 4 nih ada apa-apa di jalan ya apa? Suaminya cuma nyaut apa? Biar papaku gak pernah ngelarang. Jok ngelarang-larang. Terus gak enak terakhir. Engko nek ono apa-apa sesuk masuk koran. Loh coba saudara. Ya gak bisa ya akhirnya rusak keluarganya. Kenapa? Tidak mau mematikan. Nah yang mengganggu coba dimatikan. Saya dulu senang main catur. Pindah di Jalan Gambuta di Tidar. Ya. Nah di RT itu jam 10 malam kumpul lah. Nah di satu tempat yang memang kita kumpul saling jaga di sana karena belum ada satpam. Main catur. Jam 12 tambah seru sudah. Wah sing datang tambah akeh. Kopi, jajan tambah akeh teko. Jam 1:30 tambah seru. Lah istri saya kan dewean takut melok. Jadi mulai 11:30 wis ngene, ayo Pak mulai Pak nyamuk ya oke Pak.
Iki dadi donor darah iki. Ya, ayo mulai. Sik tambah seru iki. Wis kok kon jok kakek ngomong akeh wong iki. Nah, ini saudara ya. Setelah 2 minggu mulai istri saya ngomong, "Wis ngene ae wis. Kon maino dhewe engko aku tak dolen dhewe." Oh, saya mikir, wah iki lak suwe-suwe ucul kabeh. Ya mesti ada yang dimatikan. Akhirnya ya wis saya sudah berhenti. Nek pengen tok izin ya. Jadi kira-kira saudara bijak-bijaklah. Yang itu mengganggu hubungan saudara, ya harus dimatikan. Ini yang namanya kasih. Jadi kasih memang memberi. Memang rela berkorban satu. Tidak hitung-hitungan. Kemudian memang rela mati. Mematikan yang mengganggu hubungan kita. Itulah kasih. Dan Allah sudah buktikan. Jadi Allah waktu dia mati di atas kayu salib, saudara dan saya ini Allah pengen kita selamat. Makanya siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Nah, perjalanan kita selanjutnya setelah Allah menyelamatkan kita, mari kita baca Mazmur 103 ayat 12 sampai 13. Setelah dosa kita diselesaikan dengan Allah, inilah yang Allah lakukan. Katanya sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi ada pengampunan dosa. Kemudian ayat 13 saudara yang baca. Nah inilah yang sekarang dia lakukan di perjalanan hidup kita selanjutnya. Mari saya hitung ya. 2, 3. Nah ini sekarang dia menjadi Bapak kita yang sayang kepada kita. Kalau dia memberikan kasihnya kepada kita, dia tidak berhitung sama saudara dan saya. Dia rela mati untuk menebus saudara dan saya, diselamatkan. Sekarang perjalanan kita selanjutnya, dia menjadikan dirinya seorang Bapa. Ya, ada banyak perumpamaan di Alkitab bagaimana Allah ini mengumpamakan dirinya. Dia pernah mengumpamakan dirinya jadi gembala, kita dombanya. Dia mengumpamakan dirinya sebagai Allah, kita umatnya. Dia mengumpamakan dirinya sebagai Tuhan, kita hambanya. Dia mengumpamakan dirinya pokok anggur, kita apanya? Carangnya. Nah sekarang dia mengumpamakan dirinya sebagai Bapak, kita anak-anaknya. Nah bicara kasih Bapak, luar biasa ya. Ini istri saya lahir umur 6 bulan, papanya meninggal. Dia tidak pernah merasakan kasih seorang papa. Ya saudara-saudara, saya masih kuliah, papa saya meninggal. Tapi saya masih bisa menikmati. Jadi waktu nikah saya dengan istri saya bilang, nanti lu jadi suami sekaligus papa buat aku. Ya saudara bersyukur yang masih punya papa mama ya. Saya menikah dulu tidak ada papa. Mama saya nangis, bisik-bisik di sebelah saya. Nih ada papamu. Lengkap lebih enak ya Ming. Iya Ma, tapi ya sudah ada. Ya saudara-saudara, tapi saya bisa masih menikmati kasih papa saya. Nah kita akan lihat bagaimana Allah kita jadi Bapak buat kita. Saudara bicara Bapak yang sayang kepada kita. Ada bicara tentang 3 yang harus kita hafalkan ya. Karena Bapak yang memang sayang kepada anaknya, yang pertama, dia pasti akan menyertai anaknya. Sepakat saudara dengan saya? Iya, ya papa kalau tidak mau barengi anaknya, ya dipertanyakan kalau dia sayang. Jadi dia palno ya, bicara bapak sayang kepada anak, bicara Allah itu menyertai kita. Yang pertama apa? Menyertai. Apa saudara? Iya. Yang kedua, bicara melindungi. Jadi seorang bapak yang sayang kepada anaknya, pasti dia akan melindungi. Ya saya percaya, saudara di sini yang punya anak ya. Nah ini saudara ya, saya berharap memang saudara mengasihi anak saudara. Jadi pasti saudara akan hadir bersama anak saudara. Itu bicara menyertai. Kalau ada sesuatu yang membahayakan anak saudara, saudara yang melindungi. Itulah seorang bapak sayang kepada anak. Ya di sini ada Pak Lukas Gobang, anaknya main basket kemana ya, saya senang dibarengi terus. Ya inilah bukti seorang bapak yang memang sayang be anaknya. Ndak ngene wis jar wis budal dhewe, kalah menang karepmu.
mulai gak mulai karepmu ya. Ya tidak mungkin ya, dipertanyakanlah kesayangannya. Kan gitu ya. Berikutnya yang terakhir, pasti dia akan menolong. Ayo dihafalno ya. Menyertai, melindungi, menolong. Coba kita sebut ya, 2, 3. Ya papa-papa yang masih belum melaksanakan 3 ini, ayo cepat balik. Ya, ojo karepe dhewe ae ya, main HP sampai lali anake. Anake ceblok teko kasur gak ero ya. Nah ini ya, ada itu karena saya dulu gitu ya. Tapi ndak ono HP dulu koran ya. Wah enak moco jeblok lho. Wis ceblok ya. Nah saudara hari ini kalau saudara menyatakan memang sayang kepada anak saudara, ya saudara harus menyertai, melindungi, menolong. Sebenarnya kan Bapak sama kita, ya, Yesus sama kita anaknya, kan ini patron, ya, gambaran saudara dengan anak-anak kita. Sama. Kalau apa yang Yesus lakukan kepada kita, bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Saya percaya, keluarga kita pasti keluarga yang baik. Nah kalau sudah keluarganya baik, oh gereja ini pasti baik juga. Ya jadi inilah kasih Allah. Nah perjalanannya Allah ini, dia terus menyertai, melindungi, menolong kita. Dia sediakan semuanya. Dan itu sampai sekarang berlaku. Nah sekarang mari kita akan lihat bagaimana timbal baliknya. Nah ini yang sekarang kita akan lakukan. Beberapa hari ini jemaat WA saya ya. Karena kita baru 8 tahun gereja ini saudara ya. Tapi puji Tuhan saya lihat tiap minggu jemaat tambah banyak. Ya. Saudara banyak beredar hari-hari ini WA ya, saya sempat baca juga bahwa gereja kita sudah kosong katanya ya. Ditinggalkan jemaat ya, saya malah bingung. Kosong ya apa ini malah bingung nambahi kursi ya. Yang jam 9 pagi, yang 5 sore saudara ya, sudah tidak ada lagi kursi kosong. Nah saudara-saudara, nah ini yang ingin saya sampaikan. Karena selama 8 tahun saya baru 2 kali, itu pun diminta. Waktu itu wakil gembala, kemudian jemaat juga. Bicara tentang yaitu persepuluhan dan korban. Nah ini yang ketiga. Jadi nek 8 tahun, setahun 52 minggu, ada 400-an minggu kita baru 3 kali ya. Karena ini ada kaitannya dengan Allah yang mengasihi kita. Jadi dia siapkan semuanya. Tinggal saudara mengambilnya lewat cara-cara banyak. Lewat iman, ya lewat doa saudara. Nah ini juga lewat persepuluhan, lewat korban saudara. Nah tidak selalu berpikir keuangan ya. Saya tidak mau bicara banyak soal keuangan. Nanti dikira saudara, oh ini duit mana ya. Makanya gereja ini tidak ada ditarik persembahan saudara mau ngasih, tidak ngasih. Ya terserah saudara gitu ya. Tapi saya percaya kalau saudara dewasa rohani, saudara akan tahu sendiri kewajibannya. Hanya itu aja. Mau dikhotbahi, diancam-ancam soal berkorban. Wah tambah mangkel saudara pendeta ya. Tidak bisa. Nah makanya hari ini nanti saya ingin pelan-pelan menerangkan sama saudara ya. Karena ini ada kaitannya dengan kasih Allah sebagai Bapa yang menyayangi kita. Saya mulai dulu dengan angka ini. Ya, berapa persen? Semua saudara mendapatkan 100% dari Allah ya. Ini waktu 24 jam saudara dikasih. Itu 24 jam kita anggap 100%. Saudara bekerja, dapat gaji bulanan, berbisnis, semua utuh kita anggap 100%. Nah, dari 100% ini sekarang saya bagi 2 biar saudara tahu. Ya. Yaitu ada 10%, ada berapa? Ya saya sederhanakan 1 dan 9. Nah, yang 10% Tuhan itu ngomong sama kita. Ini balikno. Ya, balikno ke rumah perbendaharaan. Kalau sekarang bicara kita sudah sepakat karena sinode kita itu persepuluhan dimasukkan ke gereja. Jadi kalau saudara sepakat, ya saudara tinggal ngikuti. Seperti gereja kita ini baptis selam. Jadi saya tidak bisa debat. Loh Pak di tempat lain tidak selam loh. Di tempat lain begini. Ya tempat lain.
Kalau saudara sepakat di gereja saya, ayo ikuti saja. Jadi bukan didebatkan, diikuti. Termasuk di sini 10%, ya saudara cuma ngikuti. Kalau saudara tidak setuju, ya tidak usah diikuti. Kan gampang. Jadi ini dikembalikan, bukan memberi ya. Makanya ada pendeta yang ekstrim gitu ya, sampai ada yang bilang pencuri lah, perampok. Ya saya tidak maulah, mungkin ini kata-kata yang agak terlalu kasar ya. Kalau saya, ya saudara tidak kembalikan, ya tidak apa-apa, urusan baik Tuhan. Kan gitu toh, karena ini titipannya Tuhan. Jadi nanti yang 10% bukan memberi, mengembalikan. Sekarang kita punya 550 pelayan. Ya, saya saja sederhana sebetulnya. Kalau pelayan-pelayan ini semua memberi persepuluhan, gereja kita ini tidak akan pernah kekurangan. Dan sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Nah itu sederhana sekali. Nah yang 90% ini ada hitungannya. Karena ini memberi. Jadi nanti saudara ada hitungannya 2. Satu umum, satu yang memang spesial buat kita. Seperti ini ya, yang umum ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu umum. Semua seluruh dunia siapa aja akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini umum. Yang spesial, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah ini baru untuk kita. Nah ini nanti saya terangkan juga. Saya akan mulai dulu dari yang 10%. Termasuk waktu. Saya tiap hari ngitung. Karena 24 jam saya harus kembalikan 2,4 jam. 2,4 itu 2 jam sudah pasti, yang 4/10 saya kalikan 60 menit. Jadi 60 kali 4, 24. Saya harus kembalikan 24 menitnya. Jadi saya anggap 2,5 jam, setiap hari saya kembalikan. Lewat apa? Saya hitung, saya doanya berapa lama, baca firmannya berapa, ikut ibadah. Nah itu tiap hari saya kembalikan. Kalau saya tidak kembalikan, saya nanti merasa punyanya Tuhan kok tidak tak balik. No. Nah gitu saudara ya. Jadi di semua sektor sebenarnya. Nah itu ya. Jadi sakjane loh ya. Nek saudara punya ayam ngendok 10. Situ ikut ternonan gereja sakjane ya. Nah itu ya. Cuma kan kita sekarang ya sudahlah bijak-bijak sendiri ya. Dulu saya juga beberapa punya usaha. Bingung hitungi satu-satu. Akhirnya saya gini. Wis Tuhan, tak anggap saya sebulan penghasilan saya sekian. Tak lebeni titik biar tidak keliru. Ya itulah yang jadi persepuluhan saya. Jadi tiap bulan saya berubah hitungan saya sekian-sekian gitu. Nah kita baca dulu ya Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Nah ini coba. Ini hitungannya lain. Sama nanti saudara memberi yang 90%. Ini yang kembaliannya ya. Bawalah seluruh. Jadi apa aja mestinya. Persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah, iya, supaya ada makanan, persediaan makanan di rumahku. Dan suruh apa? Hanya persepuluhan, Allah suruh uji. Saya sejak bertobat sampai hari ini, saya tidak pernah tidak memberi persepuluhan. Ada orang yang bilang kalau memberi persepuluhan terkutuk. Enggak, masuk melakukan sesuatu yang baik, kita mau dikutuk. Enggak mungkin. Tapi sejak saya memberi, saya uji. Dan betul. Kenapa? Waktu saya mau ngasih, tak hitung. Bayar listrik, bayar ini. Duh, kurang. Ya apa caranya bisa saya ngasih? Oh ini belum ngeluarno aja sudah minus. Nah disinilah katanya Tuhan, ujiin aku. Waktu saya uji, betul saudara. Saya bisa gini, tekon dia, kok bisa ya? Nah kenapa? Karena berikutnya katanya firman Tuhan semesta alam. Memang Tuhan yang ngomong. Apakah aku tidak apa? Saudara yang baca, ayo. Apakah aku tidak? Bagimu apa? Dan sampai apa? Jadi dari sini saya itu kalau keluar jalan ya, saya lihat ke langit gini. Oh, langitnya ada jendela ya. Tingkap itu kan jendela. Oh, ada pintu nih ya. Tingkap juga bicara pintu. Oh, jadi di langit ini ke pintu-pintu berkat sing Tuhan Isa kirim. Untuk saudara dan saya sampai berkelimpahan. Ya, ada beberapa teman saya yang jadi sinterklas ke desa-desa. Wah, semua dibagi, tapi dari uang persepuluhan. Saya bilang,
kamu enggak diberkati. Kenapa? Karena kamu hitungannya itu mengembalikan. Ya saudara-saudara, jadi suruh balik ke rumah perbendaharaan. Artinya apa? Di mana saudara diberi makan ya disitulah. Ya, jadi kalau saudara memang di gereja kita dapat makan. Coba bayang ya ini, saya yang tiap doa, berkati Tuhan. Mari gitu saudara diberkati, dikekno pendeta yang tidak pernah doa saudara. Ya kalau orang Tionghoa bilang ya ini bocengli kan gitu ya. Saudara punya rumah, punya papa mama kerja, papa mamanya ngopeni saudara, mari gitu saudara tiap bulan dapat penghasilan dikekno tonggone. Ya kan gampangannya gitu ya, jangan diambilkan yang 10%, ambillah yang 90. Nah kan gitu, karena hitungan 100 ini kan saudara terima dari Tuhan utuh. Jadi yang 10 Allah kita itu mengasihi kita, dia tetap sampai hari ini ya, tingkap langit untuk dibuka. Wah inilah kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Boleh diuji katanya Tuhan. Jadi saudara memang langit ada tingkapnya. Nah ini bicara persepuluhan. Sekarang bicara yang 90%. Nah ini baru ada hitungannya. Tadi kembalikan. Tidak ada hitungannya, Tuhan cuma buka sampai kita berkelimpah. Tapi yang ini 90% sekarang ada hitungannya. Mari kita mulai dulu yang umum. Nah ini ya. Jadi orang dunia nanti, loh ini duduk anak Tuhan. Suka memberi, ya diberkati. Loh diberkati. Ya itu janji Tuhan. Sama diberkati. Jadi berkatnya yang 90% tadi hitungannya gini. Nah, berapa kali ganda? Berapa kali lipat? 30 berapa? 100. Ya, ini bukan terus aku ngei 1000 untuk balik 30.000. Itu undian judi ya, bukan. Ini sebenarnya bicara minimal, standar, maksimal. Khusus kita anak-anak Tuhan itu dapat yang maksimal. Maksimal itu 2, berkat jasmani, berkat rohani. Tapi khusus yang orang dunia hanya dapat ini saja. Berkat yang jasmaninya. Dia kasih sedikit ya olehnya sedikit. Minimal. Dia banyak ya ada di sini. Tapi yang kita di sini. Kita kasih contoh ya. Ayo coba baca Kejadian. Ya Kejadian 26. Nah, kita baca ini. Ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah siapa? Di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? Nah itu. Sebab ia berkati Tuhan. Terus ayat 13 katanya. Orang itu menjadi apa? Bahkan sehingga ia menjadi, sekarang mulai ayat 12, coba diulang. Ini diganti namanya dewek-dewek. Ia ini semua sampai ayat 13 ganti. Di mana? Kalau saya ya, maka menaburlah miming di tanah itu dan dalam tahun itu juga miming mendapat hasil 100 kali lipat sebab miming diberkati Tuhan. Nah ayat 13. Dan miming itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga miming menjadi sangat kaya. Nah itu saya. Sekarang giliran saudara. Awas nek pakai miming ya. Loh kok lali aku tok sing soge. Ayo. Loh di mana? Karena tidak ada taburan, tidak ada tuayan. Betul enggak omongan saya saudara? Iya. Saudara punya lahan 1 hektar. Aku katanya nanam jagung. 3 biji saja. Nanti pasti panen 10 truk. Gak kira. Masih doa puasa gak kira. Ternyata saudara panen 10 truk. Saya yakin cuma 2 itu. Nek gak nyolong teh tonggone ya tuku kulaan ya. Tidak mungkin. Nah seperti itu. Ayo kita mulai baca ya. Ingat namanya dewe-dewe lo ya. 2, 3. Sik jenenge dewe kok izin. Diulang. 2, 3. Sebab ayat 13 dan menjadi bahkan kian lama sehingga iya ya kaya tidak mesti pakai duit. Saya tidak ditanya dulu ngajar di Universitas Ciputra ya. Pak kaya itu apa sukses? Tidak ada ukurannya. Selama kamu cukup kamu kaya.
Iya, tidak ada ukurannya. Gimana caranya ngukur? Ya, nah saudara hari ini ada taburan, ada tuayan. Nah 90%-nya ini saudara mau ambil berapa? Ya itulah jadi taburan kita. Jadi yang umum itu ya kembalinya 30, 60, 100. Kita yang maksimal dapat berkat jasmani, berkat rohani. Ini yang umum. Sekarang kita masuk yang terakhir, ini yang khusus. Hanya kita sendiri, anak-anak Tuhan. Seperti tadi saya bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, umum. Oh bagi Tuhan, tapi yang bagi kita tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Ini ayat terkenal Lukas 6 ayat 38. Nah ini ya. Ayo saudara yang baca dulu ya. 2, 3. Dan kamu akan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Jadi tetap ya tabur tuai ini tetap ukurannya kita, ya itulah yang nanti kita tuai. Sedikit ya pasti kita nerima sedikit. Kita nabur banyak pasti banyak. Cuma yang heran, saudara lihat ini ya, tulisan saya. Jadi sebenarnya Tuhan itu langsung mengembalikan. Nah coba baca, ini dulu, pakai tulisan saya. Berilah, ya jadi Tuhan tidak bisa utang. Allah tidak mau utang sama kita. Jadi begitu kita ngasih itu langsung dibalik. Nah sekarang kita lihat, ayo ayat ini saya akan memulai, biar saudara tahu karena ini yang istimewa buat kita. Ini ya. Katanya nanti dikembalikan, langsung diberi. Nah, caranya mengembalikan gimana? Jadi katanya firman Tuhan ada satu takaran. Sebab nanti ya yang ukuran kita, takaran ini, itulah yang menjadi ukurannya Tuhan kembalikan. Dulu, ini jangan dipindah dulu ya multimedia ya. Dulu orang jualan gandum. Kalau sekarang beras, kelihatan saudara? Ketok ya? Nah ini ya, ada ukurannya masing-masing. Jadi semua itu, terutama ibu-ibu duduk, ada namanya ribaan, tiker-tiker. Atau selemut, atau sewek, itu ya. Nah itu ditaruh di atasnya. Nanti ini penuh gandumnya, ini penuh gandumnya. Orang lewat. Yang ini berapa bu? Takaran ini. 10.000 rupiah. Yang ini 6.000. Tinggal dia pilih. Ini takaran yang dipakai. Lah sekarang saudara dan saya mau ngasih Tuhan. Saudara terserah takarannya yang mana. Karena itu yang akan dikembalikan. Sekarang ya kita pakai yang ini. Jadi saudara Tuhan ngomong gini, Tuhan aku ngasih segini ya. Tuhan balik no ya, lihat yang pertama. Yang pertama ya, dikembalikan dulu ini, 1. Wis ya. Dikembalikan 1. Yang kedua diapakan? Dipadatkan berarti ditambahi atau dikurangi? Ditambah. Jadi ini ya punya kita. Ini dibalik no. Ini Tuhan ngucur no terus ini. Dipadat no. Jadi ini gandumnya terus ngucur. Dipadat no. Kita digini no terus sampai padat. Wes berikutnya diapa no? Digoncang, digoyang-goyang. Ini tetap dalam koridor ditambahi. Saya sering ngisi BBM ya. Kok banyak mobil digoyang gini? Apa saudara? Supaya lebih banyak kata isinya. Tidak tahu benar enggak ya. Tapi ini digoncang terus. Ini kan terus diisi. Nah waktu digoncang ini terus, itu jatuh. Jatuhlah ke tadi ini. Kan duduk. Dikembalikan duduk tadi pakai sewek atau tiker itu. Ini terus, itu jatuh. Nah ini jatuh ke dalam ribaanmu. Terus ada orang bilang sama saya gini, Pak Sam, saya ini memberi kok tidak pernah kurang ya. Saya cuma bilang gini, Cik, lu itu makan dari sing jatuh-jatuh ini. Itu lo dantek. Makanya ini pokoknya saya tetap terus. Saya gini, iya ya. Saya dari dulu memberi, saya tidak pernah kurang. Ternyata yang kita makan dari jatuhan ini tok loh.
yang jatuh di riba, itu udah habis. Ini hanya yang melakukan. Jadi ini yang praktek. Kalau yang enggak praktek, enggak masuk akal, enggak bisa. Mana ada ceritanya ya. Oh kita ini ngeluarno kok katanya kita ini diberkati. Enggak bisa. Itu akal kita. Jadi ini hanya yang praktek. Jadi sebenarnya Allah itu mengasihi saudara dan saya. Seperti Bapak sayang kepada kita. Dia sudah sediakan semua. Lewat cara-cara yang banyak. Bisa lewat iman, lewat doa, macam-macam. Nah hari ini karena ada jemaat yang minta saya bicara tentang persepuluhan dan yang 90%. Saudara, kenapa ini harus disampaikan? Karena ini memang alkitabiah. Kecuali saya mengancam saudara. Sini yang tidak berkorban, terkutuk saudara. Wah ini ngancam ya. Ono sing kon dadi kodok ya. Ya enggak. Tapi saudara diberi pengertian. Bahwa ini ada rahasia yang membuat kita ditolong diberkati Tuhan. Saya nek mikir ya. Orang ente ya. Saya murni hanya melayani Tuhan. Ada puluhan hamba Tuhan dari Medan sampai Papua. Saya sudah hampir 25 tahun tiap bulan saya harus ngidupin keluarga mereka. Ya sekarang sudah diambil alih gereja. Dulu saya punya anak asuh, bayari dosen hampir 29 dosen. Pernah anak asuh saya itu 80-an orang. Saudara bayang satu anak kalau di Malang makan 3 kali sama listrik, air semuanya ya. Saya enggak tahu apa boleh 30.000. Saya kira 50.000 ya. Itu saya tiap hari harus nyiap 4 juta. Ini kalau enggak sakit loh ya. Anak saya 3 sekolah di luar negeri. Saudara tahu di Sydney, saudara tahu di New Zealand betapa mahalnya. Belum lagi ya, ini lain. Saya kok ente ya. Ya ini rahasianya. Makanya waktu gereja kita mulai beli tanah sampai hari ini. Ya ada satu orang yang tidak pernah saya ketemu. Tidak pernah tahu. Tapi dia nyumbang terus begitu banyak. Saya pernah ngomong, wis Ci, gak usah nyumbang lagi wis kakean. Loh, aku tambah diberkati kok nyuring stop. Nah dia tahu rahasia. Jadi saudara hari ini dia Bapak kita sayang kepada kita. Makanya banyak cara dia ingin menolong kita. Dan semua itu sudah disediakan. Ya doa, mintalah apa saja. Dengan yakin percaya apa yang kita doakan itu akan dikabulkan. Nah ini kan Allah sediakan. Nah hari ini lewat cara ini. Saudara bisa mengembalikan persepuluhan. Saudara hari ini bisa dari yang 90%, ada yang umum, ada yang khusus. Jadi sebenarnya kita dapat double. Yang umum ini dibalik dapat berkat jasmani, berkat rohani. Tapi kita juga dapat tadi ya, yang dipadatkan, digoncang sampai tumpah kelimpahan. Nah sekarang tinggal saudara dan saya mau percaya enggak. Kalau saya dan keluarga, saya mau mempercayai. Ya saya sudah didik anak saya, menantu saya, sampai sekarang cucu saya. Harus bisa memberi persepuluhan. Dulu anak saya tiap minggu ada uang jajan, begitu dikasih istri saya bilang, persepuluhannya ayo siap dewek, masuk amplop. Kenapa? Karena dia yang akan diberkati sendiri oleh Tuhan. Jadi saudara hari ini ayo kita punya Allah yang mengasihi kita. Dia sudah rela mati, rela berkorban buat kita. Sampai sekarang dia masih jadi Bapak yang menyayangi kita, yang menyiapkan semua kebutuhan kita. Ada banyak cara saudara bisa mengambilnya. Tapi malam ini tadi saya bicara tentang persepuluhan dan persembahan kita. Ya saya cuma berdoa supaya semua jemaat Betania Setia Malang termasuk di cabang semua diberkati Tuhan. Amin. Nah tepuk tangan untuk Tuhan. Ya cabang kita sekarang tinggal Blitar sama Pontianak. Saudara ya, yang Jombang saya sudah kembalikan ke sinode karena kita kekurangan SDM. Ya, tapi semua propertinya, aset, ya baik itu LED, Videotron, kami kasihkan semua. Ya, karena saya lihat kemarin 5 hari di Pontianak, luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Jemaat begitu banyak. Nah ini Blitar juga mulai berkembang, saudara ya. Gereja ini juga, ini pembangunan tambah ngepot ya. Kadang saya naik diam gini,
Oh Tuhan tolong ojo sampai merotol kupingku ya. Loh iya saudara ya, nek dipikiri kape nih ya. Apalagi ini kampus sekarang lagi dibenahi saudara ya. Saya pengen nanti STT Yestoya menjadi salah satu STT internasional. Nah saudara nanti kalau sudah selesai, saya akan tawarkan jemaat bisa kuliah teologi. Ya bukan tuh jadi pendeta, tapi saudara bisa ngerti dengan benar, oh ini firman Tuhan itu. Nah seperti itu ya.